muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jernih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu.
saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena pertolongan Tuhan, anugerahnya boleh mempertemukan kita satu sama lain di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Hari ini bersama-sama gereja-gereja di Indonesia kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah bulan doa Alkitab. Secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias. Berguna bagi Tuhan, itulah tema yang akan menuntun kita dalam ibadah saat ini. Mari kita isi hari yang suci ini dengan kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Allah yang agung dan mulia. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 355 ayat 1 sampai 2. Yesus memanggil. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita berhimpun dan bersekutu di sini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara jemaat Tuhan, mari dengan penuh iman, mari kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang lemah dan berlumuran dosa, mari dengan kesungguhan kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita secara pribadi. Ya Allah Sang Kasih, dengarkanlah pengakuan dosa kami yang kami naikkan dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa kami memerlukan pengampunan-Mu. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-20.
Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berbalas-balasan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita menyanyi dari Mazmur 139 ayat 1. Kau mengenal ya Tuhanku, dan menyelidik batinku, dan apa juga aku mau, kau lihat itu dari jauh. Beriku duduk atau bangun, dan jalanku kau jurgakan. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman. Bacaan firman pertama dari Yeremia pasal 18, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-17. Bacaan firman yang kedua dari Filemon pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dan bacaan firman yang ketiga dari Injil Lukas pasal 14, ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Saudara jemaat Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon kuasa roh Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, di hari ini hari yang Engkau kuduskan, kami selaku jemaat-Mu datang di hadapan-Mu menyembah-Mu. Engkau sendiri ya Allah yang telah mengikat dan mengumpulkan kami di tengah-tengah persekutuan ini. Engkaulah kepala gereja, Allah kami yang hidup. Engkau sudah banyak berkarya di tengah-tengah hidup masa lalu kami. Bahkan kami hidup oleh firman-Mu. Dan kami menikmati itu ya Allah, di tengah perjalanan hidup kami. Saat ini ya Allah, kami berharap bahwa firman yang sama akan kami terima untuk terus menuntun hidup kami ke depan, apapun yang diperhadapkan bagi kami, sehingga oleh firman-Mu, hidup ini berguna bukan hanya untuk sesama kami, tetapi terlebih untuk Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan periakan.
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada. Dan datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu pekerjaan, saya ulangi, dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan rancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kegerian, menjadi sasaran sayutan, saya ulangi, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Filemon pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, salam dari Paulus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman kami, dan kepada kita, dan kepada Arkhipus, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar sekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Yesus, untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu, saya ulangi, tetapi mengingat kasihmu itu
lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap refleksi diri atau cerminan diri. Identitas. Identitas itu dapat saja muncul melalui keluarga, melalui masyarakat. Identitas kita itu dapat saja muncul melalui prestasi-prestasi dalam hidup. Tetapi identitas juga itu dapat muncul melalui iman dan keyakinan kita. Identitas muncul. Dan karena itu hal yang dipertanyakan di sini, siapakah aku? Sebab terkadang kita tidak tahu apa yang menjadi identitas kita, jati diri kita, harga diri kita di tengah hidup ini. Sehingga terkadang apa yang menjadi identitas dan jati diri itu diperjualbelikan di tengah kehidupan kita. Dibalut itu identitas. Identitas yang seharusnya dihargai oleh orang lain, tetapi justru kita yang menjualnya, tidak menghargainya, menjadi sebuah identitas yang rusak di tengah kehidupan kita. Kita kalena sudah rusak kaleta atas sesuatu identitas dalam diri pribadi. Dan karena itu saudara jemaat Tuhan, identitas itu, siapakah aku? Itu yang merupakan bahagian yang kita gumuli setiap saat di tengah kehidupan setiap pribadi. Yang sampai saat ini begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang menjadi identitasnya dalam hidup. Itu pertama, menjadi perenungan. Kemudian yang kedua yang menjadi perenungan adalah arti dan makna. Arti dan makna. Sering kita mencari dan bertanya terhadap diri kita, apa arti hidup ini, apa makna hidup ini. Dan terkadang bahwa arti dan makna hidup itu kita tidak tahu. Apa rabatonan nata tuo? Apa arti hidup ini? Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, bagi kita orang Toraja, apa yang menjadi arti dan makna hidup kita orang Toraja? Bukan terletak dari palisu ke kita Toraya, seperti binatang, kerbau. Tetapi arti dan makna hidup kita saudara jemaat Tuhan adalah tutur kata, ucapan dan tingkah laku kita. Soal identitas Bapak Ibu, oke. Mungkin dilihat oleh orang kita punya posisi, kita punya kedudukan, kita punya kuasa, status dan lain sebagainya, kepintaran dan lain sebagainya. Tetapi jikalau identitas itu sama sekali kita tidak hargai, orang lain pun tidak akan menghargainya. Tidak. Dan karena itu
arti dan mana hidup ini ketika kita berbuat baik terhadap orang lain. Tetapi terkadang saudara jemaat Tuhan berbalik dalam hidup kita. Ya minamani disangat tahu teme tahu ke makdok ke pijolu luba aba alang salah mintu na. Ya pinamani disangat tahu teme tahu ke sugi sedenia apa jabatan di kalena. Tetapi sebenarnya arti dan makna hidup seseorang itu tergantung dari dalam diri. Sejauh mana apa yang kita buat dan kita lakukan dalam hidup ini, itulah arti dan makna. Yang ketiga, dampak. Di manakah tempatku dalam hidup ini? Sering kita bertanya pada diri kita, mencari tempat, mencari posisi dalam hidup ini, bertanya di dalam diri kita. Tetapi pada dasarnya saudara jemaat Tuhan, orang mencari tempat yang lebih baik. Orang selalu mencari tempat yang baik. Tetapi paling tidak saudara jemaat Tuhan, bahwa di manakah tempatku dalam hidup? Bukan kitalah sesungguhnya yang menempatkan diri kita terhadap sesuatu di tengah kehidupan kita, tetapi justru orang lainlah lebih berharga di tengah hidup ini ketika orang lain menempatkan kita pada posisi kita yang sebenarnya. Susi piata. Di sini mau dilihat keakuhan seseorang di tengah perjalanan hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, bacaan utama kita hari ini dari kitab Filemon. Paling tidak saudara jemaat Tuhan, kitab Filemon ini adalah kitab yang bersifat surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus, yaitu sama dengan Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Dan surat ini dikirim secara pribadi oleh Rasul Paulus kepada Filemon sewaktu Filemon berada di dalam penjara dan Filemon sudah tua. Jadi nasa adi duka mete Filemon kumata menabuda banget tua palaku pokok kematua mo. Pabuda tu tahu kematuai sia moreren tu apa. Terkadang seperti itu. Hidup ini Bapak Ibu regenerasi. Hidup ini tidak selamanya. Dan ada yang terus berganti dalam hidup kita. Itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Karena itu surat pribadi Rasul Paulus kepada jemaat kepada Filemon ini, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa Onesimus yang selama ini menjadi hamba sesungguhnya menjadi hamba daripada Filemon, tapi dahulu tidak berguna, tetapi bersama-sama dengan Rasul Paulus dididik, dibina, sehingga menjadi berharga di tengah-tengah hidupnya. Sekalipun Onesimus ini adalah sebagai hamba, hidupnya itu tergantung kepada tuannya. Di satu sisi Rasul Paulus tidak dapat lagi bersama-sama dengan Onesimus, karena itu dia mengirimnya kembali kepada Filemon. Dan apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus di sini tidak lagi dilihatnya sebagai seorang hamba, tetapi mau dilihatnya sebagai seorang saudara. Nah, pokoknya Rasul Paulus, buah hatiku. Bagaimana kasih dan cintanya terhadap Onesimus. Dia adalah buah hatiku. Karena itu aku berikan kepadamu. Bukan saja itu berarti bagiku, tetapi juga akan berarti bagimu. Ini bahagian yang terpenting bagi kita saudara jemaat Tuhan, untuk dapat melihat bahwa selamanya seseorang itu tidak akan seperti itu. Ada sebuah perubahan yang harus diubah dalam hidup ini. Dan apa yang mengubah kita adalah identitas kita di dalam Kristus sesungguhnya. Identitas kita di dalam Kristus. Nah, karena itu mengapa Rasul Paulus kembali mengirimkan Onesimus kepada Filemon? Karena memang Filemon ini adalah orang yang aktif di tengah-tengah persekutuan. Bahkan dia memberikan rumahnya sebagai tempat untuk berkumpul orang-orang percaya pada saat itu. Dia sangat setia, dia sangat memberikan diri.
di tengah-tengah hidup pelayanan. Memberi diri di tengah-tengah hidup pelayanan. Dan karena itu Rasul Paulus sangat percaya terhadap Filemon. Bahkan Rasul Paulus juga menjamin bahwa Onesimus selama ini bukanlah Onesimus yang dulu, tetapi Onesimus yang sekarang berguna bagimu, bagiku, dan juga untuk orang seimanmu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dari bahagian firman Tuhan ini sesungguhnya mengajak kita yang hidup bagaimana hidup ini berguna tidak hanya bagi Tuhan tetapi juga bagi sesama. Bagaimana kita dapat menyatakan kegunaan hidup ini terhadap Tuhan jikalau relasi hidup kita dengan sesama tidak disukai. Ajaran iman Kristen menyatakan umbala dikua umpaka nenek bangki maakada kumua kuka masih itu puang matua titanan talu doma gulung-gulungan na tak ditiro lakoh. Tetapi saudara kita, seiman kita, tetangga kita, si salah-salah kita, tak gaina, tidak ada gunanya. Karena itu bentuk kasih kita secara vertikal terhadap Tuhan itu kita nyatakan dalam bentuk horizontal, dalam hubungan dengan sesama, hubungan dengan sesama. Susip ya toh, itu ajaran iman Kristen. Nah karena itu saudara jemaat Tuhan, bentuk-bentuk yang demikianlah sesungguhnya merupakan panggilan setiap pribadi yang percaya dan yakin terhadap Tuhan bahwa hidup ini tidak hanya berguna di tengah hidup ini. Karena memang di tengah hidup ini saudara jemaat Tuhan terlalu banyak misi-misi orang tertentu memburu kekayaan, memburu posisi, memburu tempat dan status dan lain sebagainya. Saudara jemaat Tuhan, semua itu akan ada batasnya. Semua akan habis. Contoh Bapak Ibu, bagi orang-orang Eropa, kepintaran itu sudah maksimal. Dan setelah dia mencapai puncaknya, apa yang dia dapatkan? Ada kekosongan yang ada di dalamnya. Kosong. Orang yang selalu Bapak Ibu mengutamakan soal harta dalam hidup ini, bukan saya katakan harta tidak berguna atau kepintaran tidak berguna. Bukan saya katakan seperti itu, baik bagi kita. Tetapi orang yang selalu mengutamakan harta dalam hidup ini, pada akhirnya ketika dia mencapainya dalam hidupnya ada kekosongan. Buddha Tosuki Lalangana Lino mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bagi kita mungkin Bapak Ibu kita beranggapan apa pernah masuk sateme Tosugi, masuk saduka siapa itu masih Tosugi. Ya, maksud saduka siapa oleh kusari ko ambai tanga atake kita di kate metode biasa di kuku ambai lama sandang ngam titik sane anu saba apa paraya sugi lalang mau. Tetapi sesungguhnya sugi dan justru Bapak Ibu justru banyak orang kaya itu mau selalu mempertinggi kekayaannya, akhirnya kok biasa kasek. Terkadang seperti itu. Ya. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu supaya yang sugi-suginya ke depan sadar dan memberikan sebagian kepada kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya mau katakan, selanjutnya bahwa hidup kita sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah soal kerendahan hati kita. Dan di sini bahwa apapun yang kita buat dan lakukan dalam hidup ini semua punya konsekuensi. Semua punya konsekuensi. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Hidup ini berarti untuk terus belajar di tengah kehidupan kita. Yeremia disuruh Tuhan dalam bacaan kita yang pertama. Bacaan kita yang pertama. Yeremia, pergilah engkau ke tukang periuk. Lihat mereka. Apa yang kau pelajari di situ? Dengan penuh kesabaran, kesetiaan, ketelatenan membuat periuk. Kalaupun ada yang rusak, dibuatnya kembali sesuka hatinya. Artinya tetap ada konsekuensi. Demikian kasih Tuhan di tengah hidup ini dalam mengangkat sebuah tanggung jawab apapun bagi kita punya konsekuensi. Daud dalam Mazmur pujian kita, apapun yang sudah dimiliki oleh Daud, kekayaan, kehormatan, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya dia sadar bahwa hidup ini
Selalu ada batasnya dan minta pengampunan kepada Tuhan. Dia minta pengampunan terhadap Tuhan. Dan karena itu, panggilan sesungguhnya bagi kita Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan firman yang ketiga. Sebagai orang yang percaya, bukan berarti saudara jemaat Tuhan tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya istri, tidak ada gunanya suami dan lain sebagainya, anak kita, orang-orang yang terdekat bagi kita, bukan berarti seperti itu tidak ada gunanya. Tetapi yang utama di dalam diri kita adalah Kristus, Yesus kita. Kita lepaskan itu, sehingga apapun yang ada pada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ladi paganna mirah, ladi pasundun mirah, lako kalemu. Di pasundun lako kaleta, temai kasiumpuran, kasiulangan. Orang-orang yang terkasih dalam hidup ini. Karena itu saudara jemaat Tuhan, dari 4 bacaan yang sesungguhnya yang hadir bagi kita, mulai dari Mazmur Pujian, Daud dan Yeremia, kita mengetahui bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu keberadaan kita, lebih dalam Tuhan tahu kita. Dan terkadang jemaat Tuhan lebih mengenal dan tahu apa kita ketimbang kita mengenal diri kita. Kita tidak tahu sejauh mana diri kita, hidup kita, bahkan masa depan kita. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu dan mengenal bagi kita yang terbaik. Yang terbaik. Tuhan tahu. Itulah yang direnungkan sesungguhnya dengan Daud dan Yeremia dalam bacaan kita tadi. Dan akhirnya pada akhir hidupnya dia bertobat kepada Tuhan dan terus belajar. Filemon dalam bacaan utama kita di situ menyatakan kasihnya terhadap orang-orang yang kudus di tengah-tengah persekutuan, memberikan diri dan tumpangannya, rumahnya untuk tempat persekutuan. Saudara jemaat Tuhan, terlalu banyak orang yang kita anggap Bapak Ibu di tengah jemaat yang sungguh punya sesuatu yang banyak untuk persekutuan, punya potensi karunia untuk persekutuan, tetapi sesungguhnya tidak ada guna potensi dan karunia itu jikalau kita tidak dapat memberikan diri. Kita tidak dapat memberi diri, tidak ada gunanya. Hidup ini satu kali, hidup ini tidak selamanya. Karena itu arti dan makna identitas kita sebagai orang yang percaya, saudara jemaat Tuhan, dampak hidup ini adalah pemberian diri kita di dalam Tuhan. Itu. Selanjutnya jemaat Tuhan, bahwa kebesaran hati di tengah-tengah hidup yang sudah diperlihatkan oleh Rasul Paulus menjadi pelajaran bagi kita, bukanlah sebuah keangkuhan Rasul Paulus, tetapi justru dapat memberi dirinya dan menghargai orang lain. Di tengah jemaat, saudara jemaat Tuhan, jikalau kita tidak menghargai potensi yang ada di tengah-tengah jemaat, maka pelayanan itu rusak. Pelayanan itu rusak. Pelayanan tidak ada arti, hambar bagi kita, sama seperti garam yang sudah tawar, tidak ada gunanya. Setiap hari, setiap minggu kita mungkin berkhotbah dan lain sebagainya, tetapi ketika kita tidak menghargai potensi yang ada pada orang lain, tidak ada gunanya. Hidup ini berarti ketika kita melihat sesama juga berarti bagi kita. Dan hidup ini tidak punya arti ketika kita tidak menghargai sesama kita di tengah hidup ini. Taega ina tu katuanta ke kale bisanta katiro. Kita manda sangat kaleta tahu langkah Tuhan. Itu pertama. Kedua, yang perlu kita renungkan, sebaliknya juga jikalau ada identitas kita dan semua orang punya identitas di luar, dan kalau itu dipaksakan masuk di tengah-tengah persekutuan dan gereja, akan juga merusak persekutuan di tengah-tengah gereja, akan merusak. Nah, karena apa? Di tengah-tengah gereja orang tidak mencari identitas, orang tidak mencari siapa aku,
Orang tidak mencari dampak, tetapi yang memberikan bagi kita semua adalah dari Tuhan sebagai karunia dan talenta bagi kita untuk dapat kita pakai kembali membangun persekutuan dan iman kita dengan sesama. Karena itu, berilah kesempatan kepada orang-orang yang mampu menyatakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalaupun ada, saudara jemaat Tuhan, identitas kita yang baik di luar sana, mari kita datang membangunnya di tengah-tengah persekutuan. Sehingga apa makna hidup pribadi kita, keterpanggilan kita ketika kita hidup, saudara jemaat Tuhan, berguna bagi Tuhan, terlebih bagi sesama. Amin. Firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak, saudara jemaat Tuhan, merenungkan apakah hidup ini berguna bagi Tuhan? Apakah hidup ini bermakna bagi Tuhan? Melalui relasi hidup kita dengan sesama. Dan kita satu dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama dengan orang kudus di segala tempat dan abad. Maka kita selalu dipersekutukan melalui pengakuan iman kita. Dan saat ini kita akan mengikrarkan secara bersama-sama melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan yang telah kita persiapkan. Kita mempersembahkan dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan kepada Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 108 sebagai pengantar kita untuk memberikan persembahan. Dan pundi 4 hari ini diperuntukkan bagi Lembaga Alkitab Indonesia. Kita mengiringi persembahan kita dari NKB 159 asal sampai 3. Yang
terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku berbaginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sama-sama, ada ku biarkan Tuhan tanya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita ulangi dari ayat 1. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ada Natura, dipersilakan. Setelah Natura, persiapan paduan suara PWKT Jemaat Kerambe setelah Natura. Ya, Bapak Ibu, ada Natura yang akan kita uangkan bersama yang ditujukan untuk pembangunan. Silakan taruh harga. 95.000 satu kali. 150 satu kali. 160 satu kali. 200 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Ayam, silakan taruh harga. 95.000 satu kali. 95 satu kali. 200 satu kali. 200 satu kali. 200 tiga kali. Ini juga untuk pembangunan. Silakan taruh harga. Pak Emo,
50 satu kali. 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Ini yang terakhir untuk pembangunan. Silakan taruh harga. 101 kali. 101 kali. 2 kali. 103 kali. Oh, bicara. Semangat, Pak. Bicara. Ya, bicara pisang. Silakan taruh harga. 51 kali. 51 kali. 2 kali. 53 kali. Ya, demikianlah pembangunan Natura. Dan bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam pembangunan Natura, yang menyediakan maupun yang menguangkan, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syukur dan syafaat.
Dan yang kita dukung dalam doa adalah yang berulang tahun sepanjang minggu ini, 29 Agustus sampai 4 September. Kemudian persembahan syukur Bapak Digo, Bapak Melona, Mama Meldi, Nenek Apri. Kemudian anggota jemaat yang sakit, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bungin Makassar, Bonix, Mega, Elim, Nugra, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya Getengan, Bapak Wendy, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Atto di Elim, Nyonya Ye Rantetana, Bapak Ye Mama, Bapak Ye, bapaknya Mama Alan, Mama Lepi. Kemudian anggota jemaat yang berduka, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bunga Allah, keluarga Mama Ando, keluarga Ibu Yohana Bondo, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Totting, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, dan selesainya pemakaman orang tua Saudara Lesi di Kalimantan. Kemudian kegiatan yang lain yaitu ibadah rumah tangga dan OIG, dan juga beberapa anak-anak PPGT yang akan melanjutkan studi di luar kota maupun di Toraja. Kemudian Bapak Pendeta dan Ibu rencana kembali dari Jogja. Kemudian Saudara Agustinus yang akan ikut pertemuan akbar guru-guru sekolah minggu segereja Toraja di Lolai. Kemudian Nyonya Kalvianti yang telah melahirkan di rumah sakit. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan kita berdoa. Terpuji namamu Bapa kami di sorga kekal selamanya. Firman-Mu lah maka hidup ini bermakna dan berarti. Oleh firman-Mu lah maka hidup ini berguna untuk Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga ketika kami hidup ini dapat kami maknai dengan kegunaan terhadap sesama pun terhadap Tuhan. Allah Bapa kami di dalam sorga, secara khusus ya Allah kami berdoa bagi jemaat-Mu. Di tengah-tengah hidup jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, berkati pekerjaan dan berkati segenap usaha-usaha. Berkati setiap rancangan-rancangan hidup di setiap keluarga. Biarlah kesemuanya itu ya Tuhan dapat berjalan dengan baik oleh karena Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, pekerjaan sekalipun bersama dengan kami pun yang jauh daripada kami, Tuhan tuntun dan sertai. Engkau sendiri tahu ya Allah segala apa yang dibutuhkan oleh orang-orang kekasih kami. Demikian juga ya Allah kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Demikian juga jemaat-Mu ya Tuhan, ada yang diperhadapkan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan, tuntutan kehidupan, bahkan kehilangan orang terkasih. Ya Tuhan, Engkau tahu dan mengenal mereka. Dan segenap jemaat-Mu ini Tuhan terus berharap topangan daripada Tuhan. Karena itu dengan doa jemaat ini kami dukung mereka Tuhan, bahwa Engkau memberkati, Engkau tuntun. Bahkan juga ya Tuhan kepada orang tua kami yang telah lanjut usia, ya Tuhan Engkau berkati, Engkau tuntun. Biarlah ya Tuhan hidup yang tetap dijalani masih tetap berguna di tengah-tengah kehidupan keluarga pun orang lain. Allah pengasih, kami berdoa ya Tuhan bagi majelis gereja, pengurus OIG yang mengangkat tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ke depan. Engkau berkati ya Allah, Engkau tuntun. Biarlah ya Tuhan pelayanan apapun yang
disampaikan kepada jemaatmu tetap membangun iman dan tetap membangun persekutuan. Demikian juga ya Tuhan kepada panitia pembangunan dan rencana-rencana jemaat, program-program jemaat ke depan. Biarlah ya Tuhan Engkau turut mengambil bahagian di dalamnya. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi kegiatan-kegiatan ya Tuhan yang akan dilaksanakan ke depan oleh orang-orang yang kami kasihi, bahkan melalui OIG ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau tuntun ya Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan kemuliaan nama-Mu lah yang diagungkan dari dalamnya. Ibu Kalvianti yang telah melahirkan juga Engkau kembalikan kesehatan yang baik dan pelihara ya Tuhan bayi yang masih kecil. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup jemaat-Mu yang selalu mengucap syukur kepadamu dan menyatakan ungkapan syukurnya itu baik melalui natura, baik melalui berbagai hal-hal ya Tuhan di tengah-tengah penyaluran dalam gereja-Mu. Terlebih ya Allah di tengah-tengah kehidupan kebersamaan melalui pembangunan ya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kesemuanya itu Tuhan adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari iman dan keyakinan kami bahwa apa yang kami peroleh di tengah-tengah hidup ini berasal daripada Tuhan. Dan jemaat-Mu di dalamnya Engkau mengikat kami. Juga kami tidak hanya dapat memberikan diri, tetapi apa yang penting dan perlu bagi kami dan ada pada kami Tuhan, itu yang kami berikan sehingga persekutuan ini terbangun dengan baik. Bapa kami di dalam sorga, berkatilah ya Tuhan juga persembahan yang telah terkumpul melalui pundi. Biarlah kesemuanya itu dapat mendukung pelayanan-pelayanan jemaat-Mu. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, bahkan segenap orang-orang pengambil keputusan di negara yang kami cintai. Biarlah ya Tuhan kehadiran-Mu lah yang terus kami harapkan, sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami harapkan itu dapat kami nikmati di tengah-tengah hidup kebersamaan kami. Allah Bapa kami di dalam sorga, tuntunlah ya Tuhan hidup dan kehidupan kami ke depan, bahkan semuanya kami serahkan kepadamu. Biarlah Allah yang berkuasa di dalamnya. Ini doa kami, syukur dan syafaat kami ya Tuhan. Kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita sabar sejenak, kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat. Yang pertama, penekanan warta jemaat berhubung karena ada rapat Komisi Majelis Gereja Turaja Jemaat Karambe pada hari Rabu dan sampai Jumat, maka semua ibadah OIG ditunda. Yang kedua, persiapan bersama liturgis dan pelayanan firman ibadah rumah tangga PKBGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 5 September 2022 jam 16.00. Pemimpin persiapan ibadah rumah tangga Penatua Uniyanti SPDK, diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan pada hari Rabu 7 September 2022 melalui YouTube Jemaat Karambe, dan jam doa dilaksanakan pada hari Sabtu 10 September 2022 jam 5.30 pagi di kantor Gereja Jemaat Karambe. Yang keempat, jadwal ibadah evaluasi setiap komisi. Yang pertama, hari Rabu tanggal 7 September 2022 komisi berakar, waktu jam 16. Yang kedua, Kamis 8 September 2022 komisi bertumbuh dan komisi berbuah. Saya ulangi, komisi bertumbuh jam 16. Ketiga,
Jumat 9 September 2022, Komisi Berbuah dan Komisi Verifikasi jam 16. Tambahan warta, ibadah rumah tangga PKBGT dan PWGT kelompok orang Tepau dilaksanakan pada hari Sabtu 10 September 2022 di rumah Bapak Mendila Pong Padati dan Bapak Mario W. Pasande pukul 17. Yang kedua, ibadah PWGT kelompok Karasik A di rumah Nyonya Elizabeth Buntang pukul 17.00 hari Sabtu 10 September 2022. Yang ketiga, pertemuan dan pemeriksaan lansia jemaat Kerambe dilaksanakan Rabu 7 September 2022 pukul 08.00 pagi. Demikian penekanan warta dan tambahan warta. Mari Bapak Ibu, jemaat kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian jemaat NKB 126 ayat 1, Tuhan memanggilmu. Jemaat Tuhan, pergilah dengan mengimani bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah berguna bagi Tuhan dan sesama, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi sekali lagi dari pelengkap Inung Jemaat 274 ayat 1 sampai 2 sebagai penutup ibadah kita. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana engkau yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hidup
biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang akan di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Demikian ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan.